Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan bahasan tentang coding menggunakan Python. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman semuanya, pada kali ini intinya saya membuat video tentang bagaimana cara saya belajar Python, teman-teman ya, dengan menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code. Jadi sebelumnya itu ada pada video sebelumnya kan tentang ini, itu saya gagal teman-teman ya menjalankan program di Python-nya gitu kan, di VS Code-nya melalui Python, melalui VS Code ini. Setelah saya menginstalkan ekstensi ya, ekstensi untuk Python gitu kan, Python terus ini Python gitu ya kan. Kok hilang ya? Oh, karena offline gitu ya. Bukan di sini teman, kalau online, jika teman-teman tuh online, di sini saya offline ya. Karena memang di sini nggak ada jaringan gitu ya. Jadi saya ngerekodnya pas offline saja teman-teman ya. Jadi saya kadang ngerekodnya itu pas offline aja. Jadi, oh, setelah saya berhasil menginstal ekstensinya, baru Pythonnya itu bisa berjalan gitu. Nah, di Visual Studio Code saya. Jadi di sini tadi, kalau sekilas jika kita melihat apa namanya, oh, codingnya itu kita ini teman-temannya hampir sama sama dengan sebelumnya. Di sini saya coba ini, ada yang tahu caranya? Oke, nggak ada ya. Udah. Saya pengen besarin tulisannya, gimana caranya? Di sini kah terminal head, kemudian file, preference, setting, atau tema ini tema ini. Kalau tema filenya cuma ini ada Python ya. Ya ini aja kita pakai. Saya mau coba ini teman-teman ya. Besarkan ini tulisannya. Bisa atau tidak gitu. Karena ini kan agak ini. Agak kecil tulisannya gitu kan. Gimana saya harus nyarinya? Backup and sinkron, profil setting, kemudian ini apa nih? Setting ini keyboard saya, tema, product icon temp, comment line gitu. Waduh. Kayak saya nggak jumpa teman-temannya. Gimana saya harus mencarinya supaya ini supaya bisa. Tapi tak apalah. Sekarang kita akan langsung aja coba gitu teman ya. Jalankan ini programnya, Python gitu kan. Ada import maplet SPLT seperti biasa nih teman-teman ya. Kemudian kita akan coba jalankan ini apa berhasil atau tidak. Run Python file gitu kan. Oke. Ini bawahnya ada jalan. Oke. Ini Python. Oke. Berhasil kita jalannya teman-teman ya. Di sini jalankan terminal. Kemudian ini filenya apa namanya ini? Telab, kode MATLAB, import matplotlib gitu ya. Dia jalan gitu ya, berjalan, kemudian menghasilkan grafik ini teman-teman ya. Cuma di sini tuh apa ya? Tampilannya lebih lebih apa namanya? Lebih ini. Ini kita simpan coba. Lebih putih-putih gitu ya kan. Lebih putih-putih gitu. Mana nih misalnya? Kita nyimpan tadi di mana? Save, kemudian gambar figur 1. Kita buat figur 2 karena sudah ada namanya, kita buat figur 2. Ini kita bukain di sini. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Hampir sama dengan sebelumnya. Atau sebelum ada gambar sebelumnya. Oh, gambar sebelumnya figur. Ini ada figur nih. Kita akan coba bandingkan teman-teman menggunakan ini.
waktu kita menggunakan command line dengan menggunakan Visual Studio Code, hasil gambaran itu bagaimana? Sepertinya sama aja teman-teman ya, cuma beberapa jenis tampilan aja yang sedikit berbeda teman-teman ya. Oke, kayaknya gridnya pun juga mulai berbeda teman-teman ya. Ini gridnya garisnya lurus, ini gridnya itu garisnya dari titik-titik teman ya, teman-teman ya. Baik, jadi sekarang intinya itu saya sudah berhasil menjalankan kode Python di Visual Studio Code. Saya akan coba lagi, nanti kita bisa bahas apa aja gitu teman-teman ya. Nanti saya bisa bahas apa aja melalui Visual Studio Code ini. Kita coba lanjutkan pelajaran sebelumnya, ada kan? Oke, sekarang kita akan coba. Ini sudah tentang grafis sudah teman-teman ya. Ini ada TPT apanya? Grafik kemarin. Ada apa lagi ya? Ada apa? Ada apa nih? Oke. Saya bilang si font property for title and label. Oke, jadi di sini tuh ceritanya tuh ini teman-teman, mau buat ini. Nah, kemarin tuh kan kita bisa ngatur ini. Apa namanya? Eh kita tambah file baru. Oke. Nah, di sini tuh ceritanya kita apa namanya? Kita pengen ngedit font gitu teman-teman ya. Font kalau sebelum itu kan kita kan bisa ngedit apa namanya? Grafik. Itu kan grafiknya tuh yang bisa kita edit tuh apa namanya? Line-nya gitu kan, kemudian markernya, baik itu dan warna mau besar kecilnya gitu, kemudian jenis-jenisnya gitu. Sekarang kita akan coba ini mengatur fontnya gitu ya kan. Jadi di sini untuk kalau untuk importnya masih sama teman-teman ya, kita masih import nanti untuk memanggil array kayaknya gitu kan, kemudian matplotlib untuk apa namanya, pyplot gitu ya, untuk ngeplot gitu teman-teman. Sekarang kita akan jalankan. Oh, harus disimpan teman-teman ya. Kita buatnya apa namanya? Kita copy ini aja lah teman-teman. Apa tadi? Set font properties gitu ya. Kita buat font properties on graphic. Gitu teman-teman ya. Kita buat itu, kita kasih namanya mestinya kan. Lalu kita minimiskan. Dan kita run, run. Nggak jalan teman-teman ya. Run. Ini kenapa nggak jalan? Oh iya, saya ini yang masih belum saya tutup teman-teman ini. Gitu jadinya kan. Ini kalau saya tutup lagi, muncul lagi setelah lagi teman-teman kayaknya. Ya kan? Nah, saya tadi banyak kali ngeklik run-nya gitu ya kan. Kita coba tutup semuanya dulu sampai habis. Ada lagi? Masih ada teman-teman ya. Ada lagi? Oke, nggak ada lagi. Kita jalankan kembali. Oke, baik. Jadi cerita dari teman-teman, kalau gambar sebelum itu kan kita nih ini nggak bisa apa namanya? Belum kita, bukan nggak bisa, tapi belum kita edit tuh tulisannya gitu teman-teman. Sekarang tuh kita bisa edit tulisan yang ada di grafiknya itu teman-teman ya. Kalau di sini tuh ada penjelasannya, kemudian tuh plot, x label, apparent pulse gitu, kemudian font, this font. Ini apparent pulse ini teman-teman tulisannya. Kemudian fontnya itu font dictionary kayaknya, font 2 gitu ya. Ada font 2, font 1. Kalau kita ganti nih, kita edit coba teman-teman. Kita edit, kita gantikan menjadi ini font, itu title font 1 ya. Kita buat sampai font 3 di sini, ini font 2. Ini kita save, kemudian di sini ada, oh ini kita nggak bisa teman-teman, karena di sini ada ini aturannya gitu ya kan. Oke, ini set fontnya tuh di sini teman-teman ya, set fontnya tuh di sini. Mesti kita buat ini dulu ya, bisa sih, tapi nama fontnya apa ya, font 3 ya kan. Untuk font 3 kita font 3, kemudian family serif, colornya dark, kalau blue gimana ya,
ada blue dot, kemudian ada yellow, kita buat gitu bisa ya, yellow. Tesnya kita buat coba. Ini yang berapa nih? 3 ya. Oke, kita jalankan. Grafiknya sudah ditutup ya. Oke, sudah ditutup. Kita jalankan lagi. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi untuk ya labelnya itu kita buat tadi warna kuning tadi ya, font 3 gitu teman-teman ya. Kemudian yang apa namanya? Font yang bawahnya kita buat warna merah warnanya. Warnanya saja teman-teman yang berubah ya. Oke. Kemudian kita bisa coba ini gantiin warnanya gitu teman-teman ya. Tapi di sini itu apa namanya, kalau kita ngedit warna itu mesti kita simpan ini ya. Mesti disimpan settingnya gitu ya. Tak bisa langsung kah gitu maksudnya? Atau kita sepertinya bisa teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Di sini kita coding. Kita nggak usah misalnya nih yang ini font 3. Font 3 ini kita copyin, tapi di sini kita kasih komentar teman-teman ya. Kalau komentar di Python tuh pagar ya, kayak ya kan, pagar kan, pagar. Kemudian ini kita copyin jadi ini, jadi inilah font list gitu kan. Tapi kayaknya seperti oke, bisa seperti itu. Kita coba save, kemudian kita jalankan teman-teman ya. Oke, dia bilang apa namanya, invalid syntax, size 15 gitu ya. Grafik dan 12-nya error, berarti kita mesti inilah, mesti apa namanya di situ, fondiknya gitu, mesti kita tulis juga fondik gitu kan. Fondik sama dengan oke gitu ya. Jangan ini masih error. Oke, masih error. Kita berarti kita harus bagaimana tuh maksudnya? Haruskah kita buat ini juga? Ops. Iya kan? Oke, baru kita kasih ini. Oke, gitu. Haruskah seperti itu? Kita minim apa? Font 1 tanda tanya. Saya bilang font 3 is not defined. Did mean font 1. Oke. Di sini ada font 3. Oke, font 3-nya ini kita blokir tadi rupanya teman-teman ya. Sementara yang berjalan itu font 2. Ini kita nggak usah komentarkan gitu maksudnya gitu ya kan. Oke, kita bukain aja komentarnya. Oke, kita coba lagi. Wow, ternyata berhasil teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita cukup membahas sedikit codingnya gitu teman-teman ya. Cara apa namanya? Ini kita nggak bisa besarin tulisannya ya. Waduh, gimana nih cara besarin tulisannya? Ada yang tahu teman-teman? Besarin tulisannya. Saya biasanya kalau ini, kalau di setting lain saya bisa inilah, bisa besarin atau tidaknya gitu. Tapi kalau sini kok nggak bisa gitu ya. Oke, temanya, terminalnya. Oke, tak apalah. Ya. Jadi intinya gini, cuma di sini ada font 1, font 2, font 3 ya kan. Kita set apa namanya pengaturan fontnya. Kemudian ternyata ada beberapa cara. Kalau umumnya tadi kan defaultnya tadi gitu ya temennya. Save ini apa namanya komennya ini perintah dalam font 1. Kemudian bisa juga nih yang sini saya rubah ya kan. Di X labelnya E labelnya ini tulisannya ya kan. Tulisannya tetap. Kemudian di sini saya ganti ini tadi teman-teman ya, fondik. Jadi mesti kita tulis juga fondik di teman-teman ya. Untuk menjalankan fondiknya itu mesti kita gunakan juga ini tanda kurung itu ya, tanda kurungnya supaya dia berjalan teman-teman ya, supaya dia berjalan juga. Kalau tidak dikasih itu kayaknya error kayak gitu teman ya. Oke,
Kita coba coding yang lain, ini bahas tentang apa ya? Tentang font properties, kemudian position the title. Oke. Ada position title. Oke, ini sini teman-teman ya. Kita ambil yang coding ini aja. Ini teman-teman ya. Copyin ini. Kemudian di sini ada di mana dibuat nih? Coba di sini load tlt stop word logs deh. Oke, berarti di sini kita kasih komentar teman-teman ya. Kita kasih pagarin. Kita ambil ini yang ini aja. Logs deh. Lokasinya left gitu ya. Oke, Ctrl C, kemudian kita kasih di title-nya itu tanda koma, kemudian log left gitu teman-teman ya. Kita save, kita jalankan. Nah, berubah jadi teman-teman ya. Yang tadi aturannya judulnya itu di tengah, sekarang dia menjadi di kanan ya, atau di kiri. Di kiri kalau kita menghadap teman-teman ya. Sini kiri, sini kanan. Tapi kalau kita searah mungkin sini kanannya, sini kirinya. Tapi intinya dia udah ke kiri, tapi kita perintah di sini tulisannya left gitu teman-teman ya. Kalau right kan kanan tuh. Tapi di sini lokasinya left teman-temannya, left. Left kan kiri ya. Right baru kanan. Tapi kalau kita kasih right, coba right. Sini right, right GHT. Right GHT. Oke, kita save. Kemudian ini kita close lagi teman-teman ya. Karena dia nggak bisa menjalankan. Oke, sekarang dia berubah jadi kanan ya, jadi kanan. Tadi kiri, sekarang kanan gitu kan. Baik, sekarang baru kita buat lagi center. Oke, center. Oke, save, kemudian jalankan. Oke, baru dia kembali lagi di tengah teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk menentukan posisi judulnya kan, posisi teks untuk judul kan. Ini juga bisa nih digantiin gitu kan, ini juga bisa digantiin, diatur warnanya gitu teman-teman. Tinggal cariin kode warnanya apa, tinggal gantiin di sini gitu kan. Misalnya kita buat black gitu kan, black yellow color black, kita buat black. Kemudian ini mana tadi yang ya labelnya, kemudian ini untuk plus apa satunya juga ada yellow. Oke, font 3 dia ada yang menggunakan font 3 itu ada Y, font 3 itu Y. Kita buat nih blue atau green juga bisa teman-teman. Greennya gini kak, sedua gitu. Save, kemudian kita coba jalankan. Oke, nah ini sudah berubah teman-teman ya. Biasanya sudah warna hijau yang di sini, ini hitam, ini biru teman-temannya, sesuai dengan kode yang kita masuknya. Blue title blue, kemudian ini dark gelap, dark yang bawah teman-teman ya, yang sumbu X, kemudian green untuk sumbu Y nya gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu pada bahasan kita belajar tentang Python kita pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Ada manfaatnya akan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.